Saya tuh selalu suka pergi ke pasar. Dari dulu. Pergi ke pasar tradisional di setiap daerah itu has always been entertaining buat saya. Buat saya itu wisata. Karena saya bisa lihat apa yang mereka jual, apa yang orang-orang beli, apa yang orang makan, apa yang orang suka, dan itu menggambarkan tempat tersebut. Ya kan? Kalau di kultur Surabaya, itu sambal sebagai bagian dari makanan itu sendiri. Kalau mungkin di daerah lain sambal itu additional, tambahan. Pakai sambal oke, nggak pakai nggak masalah. Di Surabaya harus pakai. Karena apa? Nasi, lauk. Mengikatnya dengan menggunakan sambal itu. Mau makan? Iya dong. Itu apa tuh? Sambal, Sambal, ya isinya. cabai, tomat, terasi, sama jeruk. Wah, udah yang paling enak lah itulah. Berarti sambal mentah ya? Iya, sambal Wah, mentah. paling Terasinya kesukaan saya yang itu. matang. Sambalnya mentah. Iya, terasinya aja yang matang. Sambal Jadi- kesukaan saya itu. Itu apa tuh? Ini telurnya ikan tongkol. Telur ikan tongkol. Ya, dicampur sama tempe. Dicampur sama tempe. Digoreng, ya. Tempenya digoreng apa enggak? Digoreng. Digoreng. Ya? Digoreng Iya, dulu kayak di... gosok, kan bumbunya dulu udah digosok. Jadi Mbok Juni spesialis ikan tongkol dan telurnya. Iya. Nah, mau dong makan cobain. Iya. Pedas apa sedang? Ini masih pagi kalau saya Iya, sedang aja deh. sedang nih. Sedang aja deh. Asal mulanya kan dari ibu Mas dulu Mas. Kalau ibu dari tahun 74, saya dari tahun 2000. Mengganti ibu tahun 2000. Dulu ibu dari tahun 74 dipanggil Bu Mariam. Terus saya disuruh meneruskan, sekarang ganti nama atas nama Mbak Ju, nasi sambal Mbak Juaria gitu. Lebih gampangnya Mbak Ju gitu. Ya di sini nggak pernah kemana-mana. Saya sempat bantuin. Yang belanja saya, yang masak saya. Ibu tinggal jualan aja. Terus saya lama-lama bisa disuruh jualan sendiri, masalahnya ibu udah tua. Ada ikan tongkol, ada teri. Sayurnya itu daun ketela sama terong, dikasih telurnya ikan tongkol. Tambah telur ada, sama telur ceplok. Misi ya? Loh. Ini yang pisah Bu ya? Ya, yang pisah. Pisah, Bu. Ini yang nasi aja. Sambal. Ini. Kalau dicampur gini. Iya, misi. Mana? Ini deh, nggak apa-apa. Sama toko ngarepain, Mbak? Bu, ini kalau orang pesen ini seperti ini. Porsinya segini. Iya, Ini ada yang cuman- mau disendiriin. Iya, ini masalah sendiri atau gabung gitu ya? Iya. Tapi porsinya segini lah. Iya, Bu, memang Bu, segitu. Boleh tahu berapa? Kalau tongkol aja 17, kalau tambah telur 20. Kalau lengkap gini? Kalau begini 20. 20. Ini Iya. 20? Iya, Ini- per porsinya 20. Punya tawar. Ya. Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Iya. Waduh. 20 bisa segini. Wah. Ini. Coba suara dulu. Menu utamanya adalah ikan. Terus ada yang paling spesialnya itu si telur ikan sama tempe yang dijadikan semacam kondimen. Lalu di-pair dengan daun ubi dan sambal mentah. Itu saya bilang pintar di situ. Tapi di sini rasa ikan tongkol yang termasuk fishy dan pekat ditemukan dengan sambal mentah yang masih ada flavor segar dari tomat segar, rasa cabai segar. Karena cabai mentah sama cabai matang beda ya rasanya. They have two different flavors. Jadinya balance, seimbang. Dan jadinya complete meal. Ada karbo, nasi, protein dari ikan tongkol, ada telur ikan, ada tempe, ada telur, ada daun ubi, ada tomat segar, ada cabai segar. Itu menjadi ya secara nutrisi pun sebuah hidangan yang baik gitu. Itu ikan telurnya itu Mas, telurnya ikan itu Mas spesialnya. Kalau nggak ada itu orang nggak mau. Aku nggak mau Mbak Ju, kalau tongkol bisa goreng katanya gitu. Sama Mas, nggak berubah Mas dari ibu Mas. Memang ikan tongkol, menunya nggak pernah berubah dari tahun 74. Ini si tempe sama telur ikannya sih. Khas. Ya. Berbeda.
Pinter juga ya pakai tempe goreng, Iya, tempenya digoreng. dihancurin, Penyajian sama nambah telur ikan. tekstur, nambah Nambah gurih. body. Ya. Ini sambalnya banyak loh. Hmm. Tongkolnya diapain, Bu? Digoreng ya? Goreng aja? Iya, Oh, digoreng goreng aja. aja. Ha-ha. Iya. Goreng aja ya? Simple, tapi enak. Ini ngasih sambalnya pakai centong nasi gitu. Iya. Tentunya di Mbak Ju itu kreasi beliau dengan orang tuanya itu adalah si telur tongkol, telur ikan. Jadi telur tersebut mungkin digoreng juga sama seperti tongkol, teman terpisah. Lalu udah gitu diulek dengan tempe yang udah digoreng juga. Tapi tidak sampai terlalu halus tapi tidak terlalu halus dengan sambal atau bumbu lain. Itu yang memang sedikit berbeda ya. Tetapi di sini tongkolnya pun menurut saya dengan sayur dan sambalnya pun juga sudah enak. Apalagi ditambah dengan si telur ikan dan tempe itu. Jadi di sini terlihat ada permainan tekstur dengan jelas ya. Sambal mentah di atas daun ubi itu kayaknya bukan cuma di nasi itu aja ya, emang ada semacam plecing, mungkin bukan plecing, tapi ada lah daun ubi dikasih sambal mentah, atasnya ada kacang goreng gitu kan. Itu udah jadi satu entity sendiri. Tapi dia taruh sambal mentah di atas dedaunan yang ditaruh di atas nasi. Sambal mentah itu kan basah ya, ada liquid dari tomat. Karena kalau sambal mentah langsung di atas nasi, cairannya jatuh, nasinya basah, tekstur nasi yang tadinya pulen dan lebih solid akan menjadi basah. Dan nggak semua orang suka. Jadi cara aman adalah penataan yang tepat. Nah, macam-macam sambal, ada sambal sambal yang pedas, sambal yang tomat gitu, sambal bawang. Sekarang semakin bervariasi. Tapi kuncinya sama. Etnis-etnis yang ada di Surabaya kemudian menyumbangkan tradisi kuliner. Sumbangan yang ada di Pantura adalah orang itu makannya ikan. Di pedalaman makanannya daun-daunan. Nah, sehingga ketika di Surabaya yang suka makan dengan tradisi ikan, pengikannya adalah sambal. Katanya udah lama, Pak. Dari tahun berapa? Kalau dari ibu saya itu tahun 75. Jadi Mbok Ju itu siapa? Ibu Jo ini menantu. Iya. Oh. Jadi neruskan mulai tahun 2000. Nah, ibunya Bapak mulai jualan. Mulai jualan tahun 75. Namanya apa waktu itu? Ya Bu Yam. Bu Bu Mariam. Yam. Mariam ya. Kalau orang panggil Bu Yam. Bu Yam gitu. Iya. Bu Yam, tapi Iya. sego tongkol. Iya, sama. Oke. Menunya nggak pernah berubah ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Dan dari awal udah di sini. Iya. Iya. Iya, tapi kan dulu Dulu kan pasar jelek. Pasar jelek. Masih dulunya, lama, ya. pasar lama. Amazing ya, dia bisa berdiri sekian lama dari pasar masih pasar becek atau pasar yang agak kumuh gitu ya, sehingga sampai sekarang. Bahkan itu terlihat warungnya udah tidak cukup itu. Dia harus sewa kiri kanannya untuk bagian masaknya, sebelah sana untuk bagian nyimpen perabotnya. I think it's fun ya, masih family oriented employee, ada tambahan pegawai lain, but it's really, I think they're doing really good ya. Sehari bisa 200-300 nasi, that's 2,5 kuintal. Ya, berarti 2 kali 25 kilogram beras. That's a lot ya untuk tempat seperti itu. Dan masuk ke dalam loh. Ini masuk ke dalam pasar loh. Jadi for someone to eat there perlu effort. Mereka menyenangkan, actually. Bukan menyenangkan, mereka terlihat content, legowo. Orang-orang legowo gitu, kayak this is us just doing about our day. Kita biasa jualan di sini, oh ini sampai karungnya habis, doing business. Mereka terlihat akur sebagai suami istri, masih bisa bercanda bareng. Ketemu pelanggan juga mereka ramah, diajak ngobrol, ditawarin, ininya mau tambah lagi nggak? Ininya udah cukup, ini pedesnya mau segimana ya, itu
good hospitality. Dan nggak perlu kuliah perhotelan untuk belajar hospitality untuk itu ya, itu udah basic common sense. Ketika ada pelanggan yang datang, kita buat mereka merasa nyaman, kita membuat mereka merasa dilayani dan makanannya enak, ya orang akan balik. Ibu kerja gini-gini tak lihat. Nanti terus kalau sore itu saya nanya, Bu itu buat apa? Ini. Oh iya. Jadi nggak disuruh terus ini, enggak Mas. Jadi wes tak lihat tok gitu Mas. Alhamdulillah bisa Mas. Ya saya ya terima kasih, saya dikasih jasanya Ibu. Biarpun ada apa-apa itu, kalau saya salah sama Ibu itu nggak mau negor. Cuma bilang gini tok, sabar ya nak ya, jangan marah. Cuma gitu tok Mas, gitu loh. Ibu itu sudah pahlawan saya Mas. Alhamdulillah Mas, jarang orang kayak Ibu itu Mas. Saya bukannya lain daripada yang lain Ibu itu Mas. Iya, terlalu bagus. Sama orang terlalu, kalau orang nggak mau, nggak bisa makan dikasih Mas sama Ibu Mas. Makanya sekarang itu saya itu bisa neruskan gitu loh Mas. Kalau ada orang kurang makan, aku minta makan dikasih Mas. Saya juga gitu. Saya kan dipesan sama Ibu. Awas nak ya, kalau ada orang kelaparan minta minum dikasih ya nak ya. Iya Bu, saya gini. Ya, oh ya. Bagus, sabar Ibu itu terlalu. Makanya saya terima kasih sekali sama Bu Mariam itu. Mertua, aduh pahlawan saya itu Mas. Halo Ibu. Halo Sip. Jadi kita makan apa di sini? Di sini yang paling suka itu orang-orang itu nasi selulup. Apa itu? Selulup itu ada empal, ada paru, ada babat, ada cumi, ada tongkol, ada jem Belanda. Ada Jem sambal Belanda kecil. apa itu? Jembut Belanda. Apa itu? Ini jembut Belanda ini masakan khas Madura. Oh, serundeng. Ini, Serundeng. Oh. Karena Ini cuminya kalau musim ngaceng-ngaceng. maksudnya Ini bertelur ini. Oh. cumi Ini. bertelur. Yang suka-suka orang cumi ngaceng Oke. gini. Oke. Itu nasi Oke. Selulup. selulup. Ya, Terus nasi selulup. Kalau nasi darat itu enggak ada lautnya. Nasi Kalau darat. nasi laut enggak ada Oh. daratnya. oh gitu. Oke. Ya, Kalau Jadi mau- nasi selulup itu campur. Campur darat sama laut. Darat sama laut. Kalau mau pilih-pilih aja mana mau tapi campur gitu boleh. Bisa. Bisa. Up to you. Oke. Sesuai selera. Ya udah, langsung ya. Oke, langsung aja Boleh. kalau gitu. Monggo. Awalnya nama Kongde ini banyak yang pelanggan-pelanggan kan ngelihat saya pantatnya besar. Jadi kalau waktu ngulek-ngulek sambel gitu dilihat, "Loh, bokongi rek," gitu. Akhirnya pelanggan ngomong, "Bokongi gede, kok bokong, tak gentong," gitu. Akhirnya orang-orangnya, "Dede bukan Bude, Kongde." Itu awalnya. Jadi ketawa dibuat lelucon saya di sini. Jadi orang-orang curhatnya, orang-orang kalau di kantor stres lari ke sini. Sales-sales di sini semua, mulai pagi kadang cangkruk di sini. Situ sampai ngerasa nggak enak mau panggil dia Ibu Kongde. Karena saya tahu nama aslinya Ibu Mai. Tapi memang dari awal ketemu dia sudah memperkenalkan dirinya Ibu Kongde. Semua orang itu Ibu Kongde, namanya warung Kongde. Ya kan susah kan nempel gitu di otak lama-lama ya udah Ibu Kongde gitu. Oh. Nih ambil aja ya. Ambil. Mana? Nah, saya udah ngambil duluan, nggak izin. Ini sambal apa tadi Bu namanya? Itu sambal janco. Maksudnya pedas banget gitu? Iya, kalau mau request terserah yang Kalau mau. mintanya nggak terlalu pedas jadi udah nggak janco lagi dong? Nggak janco, sudah nggak miso sekarang. Nah ini sama. Sambal pencit, mangga. Mangga. Ini cumi sama krengsengannya emang.
Ya, Top. alhamdulillah. Bu Kongde dia mendivide lauk pauka menjadi 2 kategori. Lauk darat, lauk laut. Jadi dia ada yang kayak ini nasi dengan kondimen lauk darat, ada nasi dengan kondimen lauk dari laut, ada yang campur. Itu surf and turf-nya versi Bu Kongde di situ. Jadi kalau kita pesen krengsengan sama daging, tapi pakai udang sama si cumi hitam, itu udah masuk ke nasi campur yang darat dan laut. Dan ketika makanan itu disajikan, itu lucunya yang saya ngerasa. Kadang karakter makanan itu juga bisa, balik lagi ya, makanan seringkali menggambarkan karakter orang atau kumpulan orang-orang yang menyiapkannya. Karena itu ngelihat piring sama rusuhnya sama Bu Kongde. Sama-sama rusuh gitu, meriah. Biasa buka jam berapa, Bu? Buka jam 7, tutupnya jam 3. 3 sore? Iya, jam 2 itu sudah nasi ngawur. Udah habis? Iya, nasi ngawur-ngawur yang ada-ada itu aja. Sisa-sisanya aja gitu? Iya. Nasi ngawur. Bagus juga namanya. Iya. Ini yang pakai pete tadi apa? Nasi ikan asin, klotok. Dari dulu menunya ini aja? Dulu menunya cuman krengsengan, rawon gitu. Oh. Terus apa itu? Si Pecel. cumi ini sejak kapan? Sejak saya. Sudah 94? Iya, sejak saya terjun langsung menunya ini saya tambahin gitu. Awalnya mereka cuma menjual rawon dan kresengan. Lalu mulailah nambah menu sampai pada akhirnya, don't get me wrong, waktu rawon dan kresengan itu mereka sudah punya klientel. Tetapi pada saat menambah menu, pada akhirnya yang lebih terhighlight justru si cumi ngaceng katanya ya. Which is sebenarnya adalah cumi yang mostly ada telurnya ya, dengan bumbu yang diaracik dan juga bakwan jagung atau yang disebutnya dadar jagung. Those two is my highlight ya, dadar jagung dan juga si cumi tersebut. Of course krengsengannya juga enak sekali. 3 itu. Nah, jadi pinter ya, beliau pinter. Jadi setelah menambah menu baru ini ternyata orang suka, yang lama tidak dihilangkan, tetapi yang baru ini justru benar-benar dikasih panggung ya, diangkat gitu loh. Dan akhirnya kita juga ke sana berkat si menu baru ini. Ini dari kapan, Bu, bukanya? Dari tahun berapa maksudnya? Tahun 94, saya sendiri. Tahun 94? Ya ini sudah dinasti ketiga. Gimana? Sudah dari ibu, kakak, generasi ketiga. Tahun 94 itu dari Ibu Mai? Saya sendiri. Nah yang sebelumnya, yang dari Ibu? Ibu, ya mulai ibu pindah di sini. Kan dulu warung keliling, jajan kelilingan itu. Habis itu beli rumah di sini. Ini ada tempat di sini. Tahun berapa itu? Sini. Ya mulai saya kecil. 60-an. 60-an ya? Iya. Nah, setelah ibu itu kakaknya. Ya, setelah ibu saya kakak. Kakak udah nggak lagi? Meninggal. Oh. Setelah jadi kakak meninggal. ibu yang lanjutin. Saya. Sukanya ya seperti sekarang ini saya bisa membawa saudara-saudara kerja di sini. Terus saya bisa banyak membantu anak-anak yang kayak mau sekolah, tidak ada biaya gitu. Ya soalnya saya sendiri waktu dukanya saya benar-benar terpuruk. Sampai anak saya itu kalau mau ada bayar sekolah itu singitan di kamar mandi. Uang 20.000 enggak ada yang pinjemin. Itu makanya saya bersumpah, seandainya saya punya, saya akan membagi. Warung seperti ini siapa yang mau, saya mau kerja sini, oke silahkan. Itu, ya Allah, saya seandainya ada uang di dompet saya 100.000 aja.
Alhamdulillah ternyata Allah memberikan lebih. Sekarang saya bisa menyekolahkan anak saya sendiri dengan orang-orang yang sini semua. Alhamdulillah, saya seakan mimpi saya. Dari nol saya kerja jam 2, jam 1. Makanya ada orang yang di sini semua gojek-gojek, ayo makan ambil sendiri. Aku tidak mau, saya seperti ini, aku mau berbagi. Siapa yang butuh, tidak ada. Saya kalau kaya mas, saya silakan opo, kon butuh opo. Sekolahkan anakmu, mondok no. Whenever you feel welcome, you know, makanya we call it a hospitality. Dari dunia kuliner itu juga memegang peranan sebenarnya. So, mungkin itu bisa dikategorikan bagian dari hospitality beliau ya untuk warung tersebut. Asal muasalnya 2 generasi sebelumnya itu jualannya itu di pinggir jalan, ya sebelah utara kita itu ada namanya Tambak Bayan. Itu namanya Jalan Tambak Bayan. Jualannya pas di tikungan, jadi di pojok. Nah, di pojok Jalan Tambak Bayan. Makanya kenapa namanya waktu itu Pojok Tambak Bayan. Coba ini. Pertama kali? Pertama kali. Pertama kali ke sini. Dari tahun berapa ini? Dari tahun 1967. 1967. Itu dari zamannya jualannya masih pakai kaki 5. Oh, jadi dulu kaki 5? Betul. Keliling atau ya, stay. Makanya namanya Pojok Tambak Bayan. Karena stay-nya di jalan Tambak Bayan, bagian pojok. Waktu awal hanya nasi campur. Waktu awal, dulu waktu masih kaki 5 ya, dulu kan masih pakai ini, kalau istilahnya orang di Surabaya kan pakai rombong. Nah, itu masih jualannya nasi campur, belum sekomplit sekarang menunya. Generasi pertama itu mama dari mama. Dulu awalnya itu jual kue-kue basah sama begituan, habis itu nggak lama mulai merambah ke nasi. Merambahnya ke nasi, ya ada nasi rawon, dulu ada coba, nasi campur. Kalau generasi keduanya nggak lama, kurang lebih 6-8 tahunan kalau nggak salah, baru generasi kedua bapak saya. Bapak saya mulai banyak inovasi. Dia tambah nasi kuning, apa segala banyak. Masuk ruangan depot kayak gini ini, kalau saya sih nggak inget pasti, cuman kalau nggak salah tahun 82-83an kalau nggak salah inget. Masuk ke tempat kayak beginian, ruko gini. Nah, dan rukonya berpindah-pindah. Secara terus-menerus menyewa terus. Ini berarti masih termasuk bisnis keluarga ya? Betul. Family business. Betul. Yang sekarang kita ini kan generasi ketiga. Generasi ketiga? Generasi ketiga. Jadi yang sebelumnya ini orang tuanya Mas Doni? Betul, papa mertua saya. Mertua. Jadi anaknya ada 4, jadi yang nerusin sekarang ya berempat.
Sambil buka, ada yang buka cabang di mana. Oh, namanya sama tapi? Sama. Buka cabang? Sama. Tetap pojok Tambak Bayan. Udah berapa? Di Surabaya sendiri ada 7, di Jakarta ada 2. Tapi yang original ini ya? Iya, betul. Yang kayak chef makan sekarang itu. Itu kan suun namanya. Suun. Nah, suun manis. Trademarknya nasi campurnya itu ya di suun manisnya itu. Selalu Pojok ada ini Tambak ya? Bayan, iya. Itu ciri khasnya. Dan menu ini dari pertama kali emang selalu nasi campur? Dari awal, pertama buka, menunya hanya nasi campur. Waktu masih di kaki 5. Dan komposisinya seperti ini? Komposisinya seperti itu. Persis? Persis. Tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan. Yang berubah hanya di penyempurnaan bahan-bahan. Lebih premium, lebih bagus. Seperti kayak ayamnya kan ayam kampung. Jadi pas awal cuma nasi campur, Cuma hanya nasi nasi campur. Untuk yang tadi di menu banyak itu Betul, justru tambahan ya? betul, Karena tambahan. udah Jadi, jadi satu seiring restoran. waktu ada restoran, nah menunya diperluas. Harus diperluas. Jadi pilihannya makin beragam. Nah seperti yang chef makan itu kan ada suun, ada tahu Bali, ada daging, kalau orang Surabaya bilang daging usik ya. Daging usik? Itu kayak kare tapi dia tidak semanis kare. Ini tahu Bali yang merah ini? Betul. Nah, satu lagi? Yang satu lagi tahu semur. Tahu semur. Lebih ke manis. It's a nice place, langsung ketemu sama Pak Doni. Bapak Doni di situ selaku operational manager juga. Dia yang memimpin operasional, menjelaskan itu juga sudah turun-temurun, sudah lintas generasi ada di situ. Bahkan sudah banyak cabangnya ternyata, karena dia sudah dianggap kuliner wisata lah untuk orang ke Surabaya, cobain itu. Ada nasi, ada ayam kampung yang dimasak cukup lama. Ayam kampung punya tekstur sendiri ya, jadi dia lebih alot. Tapi ini tipe alot yang emang ada market sendiri yang suka. Highlightnya bagi saya sebenarnya adalah di suun dan 2 tahu tersebut. Jadi yang satu semur, yang satu kuah merah gitu, pekat. Pokoknya enak lah, 2 itu. Nah sehari nih, buka jam berapa sih? Buka biasanya? jam 5:30. Setengah 6? Setengah 6 pagi. Dulu waktu zamannya papa mertua, jam 3, setengah 4 udah buka tuh. Setengah 4? Iya. Siapa yang beli? Dulu kan zaman dulu kan masih banyak ya, kayak orang jalan pagi, mungkin ada yang pulang dugem. Ya. Nah sekarang setengah 6? Setengah 6. Sampai jam? Sampai jam setengah 4 sore. Sampai 6 sore. Banyak orang sarapan juga berarti di sini. 7 hari seminggu. Betul. Kalau udah puluhan tahun gini berarti pasti banyak reguler ya? Banyak. Ya. Banyak. Dan ada yang turun-temurun juga mungkin? Ada yang turun-temurun. Ada yang dari kakeknya, anaknya sampai cucunya. Anaknya, cucunya datang sini lagi. Ya sebenarnya mau warung, mau depot, mau restoran, itu sama-sama food business. Setiap food business punya sistem yang beda-beda. Untuk sebuah warung, kenapa bisa dibilang ada namanya harga kaki 5? Yang sudah jelas, harga itu bisa menjadi lebih murah dibanding makan di restoran karena tempat tersebut tidak perlu bayar, mungkin sewanya juga beda sama di lokasi tertentu. Servis, makan ke warungnya Buju, tinggal duduk di depan situ dia langsung taruh piringnya kan beliau tidak perlu ada 5 orang pelayan untuk keliling taking order gitu yang tapi punya sensasi sendiri kan jadinya, dia jadi lebih familial. Jadi nggak bisa di-compare sama sekali. Itu artnya makanan Indonesia buat saya. Makanan Indonesia dalam segala macam bentuknya itu masih kena ke lidah dan hati seluruh rakyat Indonesia regardless kelasnya. Rata-rata apakah selalu orang lokal atau udah sampai ke wisatawan? Misalnya orang lagi visit ke Surabaya, ke sini juga gitu? Kalau dari luar kota banyak. Banyak dari, ya bahkan saya ada langganan juga dari Ambon, dari Irian, itu.
salah satu tempat stop by kalau mau kulineran Surabaya. Mungkin karena sudah lama ya, Cek. Jualannya kalau udah lama. Namanya udah cukup terdengar. Orang tahu gitu. Lucunya sama nasi campur itu mungkin ya, biarpun sekarang kuliner zamannya udah lebih macam-macam kan, yang modern ada. Tapi nasi campur tuh staple ya. Orang akan selalu bisa makan nasi campur gitu. Orang Indonesia mah nasi campur sama lauknya. Nggak akan bisa pergi dari nasi campur juga. Lidahnya cocok gitu. Kayak lumayan terkesima aja dari 67. Tahun 67 sudah memakai 2 jenis tahu gitu. Jadi udah dipikirin loh. Iya. Biar ada beda flavor, yang satu manis, yang satu agak asin, gurih, pedas gitu kan. Gitu. Dari nasi campur ini ternyata ya aneh-aneh ya, komplit gitu loh. Ada daging, ada ayam kampung, ada telur bebek gitu loh. Jadi menambah kompleks daripada variety protein, jenis protein yang dipakai. Ada hal-hal kecil yang membuat nasi campur itu tergolong makanan yang nyaman kalau buat saya. Mereka nasinya itu pulen. Nasi itu menjadi salah satu hal yang saya komen dalam hati. Dimana saya makan sego-sego yang lain, yang saya komenin lauknya kan, nasi di situ ya nasi gitu. Jadi yang membuat saya itu nasi campur menjadi nyaman untuk dimakan karena udah menjadi satu kesatuan. Semuanya itu udah manunggal menjadi satu yang ketika dimakan tuh harus pakai nasinya. Itu dari ketiga tempat nasi yang saya makan, cuma di situ yang saya tertarik untuk makan nasinya. Karena punya peran yang sama setiap kondimen yang lain. Jadi tahu, soun, ayam, telur, sama nasi itu semuanya perannya sama. Nggak ada satu yang lebih dominan dari yang lain, nggak ada satu yang mau jadi bintang sendiri, mau panggung sendiri, nggak ada. It's one. Dan harus dimakan bersamaan. Ya waktu itu kurang lebih tahun 87-an ya kalau nggak salah, itu jembatan di antara Jagalan dan Pasar Besar ini dibongkar, direnovasi. Dulu jualannya kan di pojok Tambak Bayan. Akhirnya kan nggak ada mobil dan kendaraan yang lewat, pindah ke Jalan Penele. Sejak jembatan dibongkar itu sampai sepi. Gara-gara nggak ada lalu lintas yang lewat. Penurunan drastis, waktu itu papa saya baru nggak lama kredit rumah. Jadi kredit sempat macet gara-gara ekonominya nggak muter. Dan ya itu hebatnya orangnya, papa saya itu sampai ya ngomong minta tolong, akhirnya dibebaskan dendanya. Kredit cuman tetap dibayar sampai lunas. Resep itu salah satu kunci yang tadi, bagaimana waktu zamannya papa, sama customer itu sangat-sangat baik. Cara treatment customer, kita belajar banyak loh dari hanya melihat. Jadi customer datang gitu ya, meja ini sudah bersih. Tapi kalau sama papa itu lain. Customer belum duduk, dia ngambil lagi kain, dia ngambil lagi sabun untuk lap meja, dilapin lagi sama dia. Kalau Mas Geri mungkin sempat tanya langganan lama, mereka hafal semua. Kalau mesti kayak gitu. Jadi dia mau kasih ke pelanggan itu yang terbaik, bukan hanya sekedar dari makanan, tempat duduknya, kebersihan mejanya. Oh papa kalau ngomong masalah kebersihan, ini orang nomor satu. Saya rasa sulit cari orang yang bisa menandingi bersihnya dia. Kalau dulu waktu zamannya masih pakai kaki lima, itu pernah dikejar-kejar Satpol PP, pernah, karena dilarang berjualan di pinggir. Terus kalau hujan deres, buyar, nggak ada yang bisa dijual. Gitu. Lebih susah zamannya generasi kedua dan pertama. Kalau suka sih lebih banyak ke ini ya,
kita bisa kenal lebih banyak orang baru, customer, karyawan. Jadi saya bisa lihat 1001 macam karakter orang. Dan lumayan, itu experience yang lumayan. Karena kalau makanan sudah tahu pasti ya dimakan terus gitu loh. Dalam kasanah kuliner Jawa Timur, aneka hidangan nasi yang dicampur telah berakar kuat. Budaya makan yang telah ada di bumi Majapahit ini dapat ditemukan di Surabaya. Yang digoreng dan yang digodok, yang gurih dan yang pedas. Pilihan kreativitas tanpa batas. Ragam hidangan nasi campur di Surabaya menunjukkan bahwa selera lokal tak akan selalu jadi juara. Selera yang memikat dan tak kenal perbedaan kelas.